Oh, sibuk apa aja nih? Sibuk Kemarin. nganggur. Wih. Kalangan Sari kalau nggak salah ya dulu ya. Kalangan Sari. Oke, dan gurunya itu Bu Yuyun. Memang yang paling susah bertahan, Pak. Iya, Pak. Apalagi dalam hubungan, Pak. Waduh. Susah dibedakan kalau masyarakat mungkin antara klub motor, komunitas motor, dan geng motor. Oke. Justru kita itu harus, kalau menurut saya itu, Iya, Pak. harus dalam artian bisa masuk dalam komunitas. Karena kan di dalam satu komunitas itu kita mempunyai tujuan. Iya. Nah, tujuannya bagaimana kemudian tujuan ini bisa menjadi positif dan kita ada di dalamnya. Sama seperti itu, Pak. Bu, masuk malam minggu nih, misalnya ke tempat ke diskotik, pulang Senin pagi, Pak. Wish. Kita mau jauh-jauh ke Belanda juga keluarga, Pak. Tetap balik lagi ke keluarga. Iya. Hiji, loro, tri, betot. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali di acara podcast kali ini sedikit berbeda tapi sama saja. Umahata artinya. Jadi saya kedatangan tamu ya yang sangat luar biasa. Karena kenapa luar biasa? Karena ini sahabat saya waktu sekolah di TK. Selamat datang, Willy. Kumaha kabarnya? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Mas Dedi gimana dong? Bukan Dedi. Dedi Kobusir. Pepeng. Oh, Pepe. Saya banyak namanya, Pak. Bisa dipanggil Pepen. Ya. Kalau di dunia per-YouTubean Pepen. Di dunia per-YouTube. Dunia per-YouTubean. Kalau di dunia nyata ya? Dunia nyata lebih ke nama asli, Pak. Nde lah. Ndeens. Ndeens ya. Ndeens. Kalau Ndeens, kalau IDN itu kan berakhir, Pak. Oh iya, the end itu, Pak. The end. The Oh, end. ini ada D-nya. Beda, Pak. Maaf. Oke. Oke, kedatangan namanya sangat luar biasa, guys. Namina saha itu? How are you? How are you today? Apa? What's your name? What's your name? I'm sorry. My name is Willy. Willy. Iya. Tapi Nama asli siapa nama asli? nama asli itu Muhammad Wildan, Pak. Muhammad Wildan. Yes. Alias Wildan Pratama, alias Willy. Berarti Bapak alias ya namanya ya? Gitu. Jadi kebanyakan alias ya udah kayak ini. Oke. Will. Kemana aja, Will? Jarang ngeliat di kampung teh. Kemarin itu yang pertama ya kondisi sekarang kan lagi apa namanya? Koroni lah. Pandemi lah. PSBB gitu kan. Yes. Semua apa namanya? Semua karyawan dirumahkan. Oke. Terus kita nyari kerjaan juga belum tembus. Oke. Ya sebenarnya ya kemarin juga ya dibilang sibuk sih, Pak. Oh, sibuk apa aja nih? Sibuk Kemarin. nganggur. Wih. Guys, orang nganggur sibuk. Bagaimana kalau tidak nganggur? Sibuknya kuadrat mungkin ya, Pak ya? Double kuadrat. Oke, kita lanjut lagi pembahasan selanjutnya. Will dulu pernah singgah atau bertempat di Desa Kodasari. Yes. Sampai tahun berapa kalau boleh tahu? Pertama itu sekolah tuh. Pertama sekolah waktu kecil memang lahir di Kodasari. Yes. Waktu kecil lahir di Kodasari, terus orang tua kan merantau dari 97 atau 98 itu ke Tangerang dulu. Oh, Tangerang dulunya. Ya, ke Tangerang. Nah, terus kan 98 kan waktu itu kan ada ini biasa lah. Yang apa kisru 98. 98. Nah, di situ kan pulang dulu orang tua ke sini kampung. Setelah dari berapa tahunnya cuman paling 2 tahun mungkin 2000 di sininya. Di kampung. TK kan kita bareng tuh. Oh iya. Makanya saya bilang sahabat itu karena dulu itu pernah ya TK ya. Yes. TK bareng di TK Kalangan Sari kalau nggak salah ya dulu ya. Kalangan Sari. Oke, dan gurunya itu Bu Yuyun sama almarhum Bu Ade, terus sama Bu Yuyun.
Oke, jadi sedikit flashback ke belakang nih kita nih. Jadi kita mundur dulu ya. Mundur dulu nanti. Mundur dulu baru maju. Mati ya. Oke. Apa? TK ya kan TK, bareng nih. bareng, iya. Nah, setelah TK kan kelas 1 dulu. Kelas 1 terus naik kelas 1 tuh di SD Kidul. SD dulu 02. namanya apa? Impres ya dulu. Terkenalnya Impres. Dulu Impres. Dan habis itu kan Impres kelas 1 dan kelas 2 nggak lama, paling setengah semester. Dulu bukan semester sih ya. Apa namanya? 1 bulan apa? Dulu mah 3 bulan kayaknya. 3 bulan ya. Ya pokoknya setengah kelas SD-nya kelas 2-nya di sini, terus setelah itu langsung ke Kemayoran, ke Jakarta. Oh, Tangerang berarti kedua ke Jakarta. Yes, orang tua merantau. Oh. Jadi sempet TK dulu nih kita di sini. Setelah itu ke Jakarta di Kemayoran. Sama apa namanya? Di dekat Angkasa Pura itu, Jakarta Pusat. Nah, di situ dari kelas 2 ya mau naik ke kelas 3. Nah, dari kelas 3 SD sampai kelas 6 itu di Kemayoran di Jakarta. Kemayoran. Berarti Anda pernah hidup di 3 habitat ya. Dan di 3 kota gitu lah. 3 kota ya, di dunia lain juga pernah Anda. Jadi di dunia lain, di planet lain. Masya Allah. Saya juga nggak ngerti, Pak. Nggak ngerti ya? Iya, saya tuh nggak ngerti sama diri saya sendiri. Oh iya, Masya Allah. Oke. Berarti mau ini minum dulu, ngerokok dulu kita di sini soalnya ya smoking, Pak. Oh, biasanya no smoking ya? Iya, ini kelebihan kita di sini. Apa namanya? Apa jadi ini ya? Boleh. Inovasi terobosan yang membuat itu teman saya juga ini display. Desain. Namanya Kopet, Pak. Apa? Kopet itu apa? Kopet itu lebih ke orang lah. Orang yes. Kopet namanya. Bukan singkatan makanya Kopet. Kopet itu nama adegan nama di Joy Channel. Nama aslinya sih Dindin kalau nggak salah. Oh. Saya baru tahu. Ya. Berarti apa? Nama panggung gitu kan? Nama panggungnya Kopet. Yes. Iya, jadi ini display semua beliau yang ACC lah. Tapi ini keren-keren Pak kata-katanya. Iya, itu Masya Allah luar biasa itu. Jadi apa namanya? Jadi sebuah inspirasi kan? Oh iya. Tadi makanya saya pas baru masuk kirain apa namanya studionya Mas Deddy Corbuzier. Oh iya. Oh berarti beda lagi tuh. Kalau yang Mas Deddy, Om Deddy itu sebelah Jakarta malah. Jakarta. Sebelah sana lah. Jadi sebelah kidul. Apa gimana tuh? Kalau Jakarta itu? Jakarta itu ke barat timur kayaknya. Barat lah sana. Berarti kalau barat itu wetan. Barat itu Ulon, Pak. Oh, saya. Bapak lah kelamaan nganggur ya, Pak ya. Ini kelamaan nganggur. Kelamaan enggak apa namanya enggak kerja. Jadi gitu. Jadi agak sedikit. Iya, siap. Loh. Hal tersulit setelah memiliki sesuatu adalah bertahan. Ya, depend lah, bertahan, Pak. Memang yang paling susah bertahan, Pak. Iya, Pak. Apalagi dalam hubungan, Pak. Waduh. Bukan begitu, Mas Boy. Sorry. Melenceng dikit lah, nggak apa-apa lah. Mas Boynya. Jadi hubungan apa nih? Hubungan semua sih Pak. Yang bertahan itu emang sulit dalam semua hal, Pak. Kalau menurut saya pribadi. Hubungan antar negara ya? Bisa jadi, Pak. Jadi. Kemudian Pak, next. Yes. Saya mau bertanya lagi nih. Mau minum dulu? Minum dulu, oke. Ini saya minumnya air putih dan susu. Kang Willy itu apa? Ini susu coklat, Pak. Susu coklat. Yes. Nggak suka yang putih. Oh, ya itu kalau beda apa namanya? Kalau beda hari yang putih. Kalau yang gantung nggak? Kayaknya gantung itu lampu deh. Lampu ya. Nggak ada yang susu gantung itu ya. Jadi susu ada susu gantung. Ada, Pak. Iya, cuman apa namanya? Nggak bisa sembarangan dibuka gitu. Oh iya. Jadi perlu apa ya? Perlu ini dulu. Perlu proses lah. Proses. Oke. Atur nuhun ya, Pak. Siap. Gemetaran saya Pak dari tadi, Pak. Kenapa Pak gemetaran, Pak? Belum buka puasa. Masya Allah, kita udah sahur lagi ya. Jadi buat yang nontonnya di bulan puasa, kita proses shootnya itu di malam hari. Iya. Jadi mohon maaf. Jadi ntar kirain yang di apa namanya? Yang nonton nih? Yang nonton di dalam studio kita nggak taunya disangkanya habis zuhur. Iya, habis zuhur. Padahal habis isa. Habis isa kita
nikmati dulu. Silakan mau ngerokok kita enjoy aja sini. Karena apa namanya berhubung ya smoking ya. Ya smoking. Punten tadi korek di mana ya? Korek saudara-saudara. Korek yang putih? Bukan. Yang putih. Mohon maaf Pak, di sini banyak kecurian korek. Ya. Oh ini ada. Oke Pak. Sambil Siap. kita ngerokok, kita enjoy. Nah kalau Gimana nih? oh iya, aku mau nanya juga udah ada jawaban. Tadi aku mau nanya Pandai lagi sibuk apa gitu kan? Ya ini sibuk. Iya. Jadi gini-gini aja lah. Jadi pertanyaan saya nggak berguna. Jadinya Pak. Oke. Iya. Kita ngerokok dulu lah. Surya Cipta nih Pak. Ini nanti sponsor di sini Pak. Oh ada sponsor juga. Ini ya, nanti ini masuk ini. Oh. Pokoknya yang udah ada di sini. Yes. Itu pastilah. Pasti. 99,9 sekian lah. Ya. Endorse ya Pak. Bisa jadi Pak. Oke, next. Will, Anda kan pernah tinggal di 3 kota lah. Ya. Dan juga setiap kota itu punya momen atau kesan masing-masing. Nah, bisa mungkin penonton nih pengen tahu nih tiap kota itu apa sih yang terngiang-ngiang gitu. Kayak Cika lah. Cika itu TikTok ya. Yang terngiang-ngiang itu. Itu apa namanya? Cika itu penyanyi cilik apa bukan sih? Cika itu TikTokers. Oh, TikTokers. Yang gini loh. Ini Pak. Oh, dulu. Jadi ntar larinya ke apa namanya tuh? Naik turun challenge. Iya, naik turun. Saya belum ngedownload aplikasi TikTok sih. Oh, nanti. Iya. Saya juga mau download insyaallah. Ya, bebas Pak. Jadi nanti ada channel TikTok saya juga. Ya. Kalau saya bikin TikTok takut di-ban saya, Pak. Why? Iya. Enggak layak depan kamera. Oke. Jadi lebih ke di belakang kamera ya. Kamera sih, Pak. Jadi udah gimana ya? Udah bukan umurnya. Oke, siap. Saya juga sebenarnya maksain nih. Tapi nggak apa-apa sih Pak. Rata-rata memang musim pandemi seperti ini, iya ya. Aktivitasnya pasti kalau nggak online larinya ke yang lain. Yang bisa dikerjakan di rumah lah secara langsung. Oke, balik lagi pertanyaan tadi. Iya siap. Silahkan mungkin saya ulangi lagi pertanyaannya. Enggak, tadi udah tersimpan ya. Berarti tadi dapat di format dulu tuh memorinya. Oke, jadi kosong ya. Oke, silakan. Kalau ya dulu itu ya kalau di kota, kalau dulu kan tahun berapa ya itu dari 2003 sampai ke 2006 lah ya kan, dari 2006 2007 tuh udah di sini. Jadi SMP mah di sini saya Pak. Di SMP yang 1 Ligung. Ini ya deket ya. Memunggang. Iya. Sira lagi apa? Sira karo ya. Saya baru pertama masuk kelas 1 SMP. Pertama bahasa Sundanya cuman di setengah-setengah lah. Iya, tahunya lancarnya. Langsung ke SMP yang di Jawa. Ininya apa namanya, tempatnya, lingkungannya. Bingung ya, Sira lagi apa Sira? Iya. Dan saya tahunya cuma lagi apanya aja berarti. Dan lagi apa masih bahasa nasional juga termasuk kan? Masuk nasional. Nah, lagi apa? Siranya ini bilang lagi manggil orang lain gitu. Apa ada yang nama Sira? Pikir saya gitu kan. Jadi itu pengalaman waktu Pak. Di istilahnya sekolah. Sekolah di SMP, SMP-nya di SMP sini 1 Ligung. Oke, terus masalah pergaulan gimana Pak? Pergaulan antara di kota nih sama di kampung, apakah sama? Pergaulannya pas dari umur berapa nih? Semenjak remaja lah, karena kan remaja, masih kecil mah kan nggak mungkin yang aneh-aneh lah. Yes. Masih terpantau oleh orang tua. Kalau yang agak dewasa ini gimana? Kalau yang masih remaja itu kan paling kita bandelnya kan paling banter bolos sekolah. Ya udah, ya gitulah. Ya gitu. Soalnya kalau kita bahas ini nggak bakal habis 2 minggu juga. Nah jadi ya setelah SMP di SMP 1 Ligung, terus diterusin ke STM ya, maksudnya sekarang udah SMK 1 Majalengka. Jadi ke Majalengka tuh Pak. Nah di situ tuh udah mulai bibit-bibit ininya nih.
ada gercakan lah ya, ada gentakan-gentakan yang aura-aura negatif gitu ya. Jadi aura-aura makhluk astral itu Iya. mendekati. Poek Pak lah. Bahasa Sunda nama poek. Ya. Jadi dunia kegelapan. Oh, berarti dunia sampai nelpon PLN saya Pak. sampai nelepon PLN karena terlalu gelap. Nah, pas waktu SMA itu, apakah kalau sekarang kan ada komunitas-komunitas atau geng-geng itu ngikut apa aja selama ya di dunia itu kegelapan? Kalau dunia kegelapan. Dunia remaja lah. Dunia remaja. Jadi agak ngeri juga nyebutnya. Iya. Kegelapan kayak Dragon Ball apa gitu. Jadi ya pas STM itu emang pernah kita bikin komunitas, maksudnya perkumpulan. Kalau di sekolah itu ada yang pas udah kelas 3 lah atau dari kelas 2 kelas 3 itu di sana itu di STM negeri itu ada Satgas. Satgas itu apa, Pak? Satgas itu satu gabungan anak STM. Oh, Satgas. Satgas singkat. Jadi Satgas CO1. CO1 itu country 1. Berarti kalau CO2 country 2 ya. Jadi kalau iya. Jangan nanya yang ketiga, Pak. Kenapa, Pak? Iya, jadi country 3. Nah, itu Pak. Jadi Satgas itu satu gabungan anak STM dan ada pendirinya teman saya juga satu kelas di sana. Jadi ya udah banyak lah anak-anak yang bergabung, terus kemudian ada acara touring. Touring itu pertama Pangandaran kota. Itu naik apa, Pak? Naik ini Pak, perahu karet Pak. Perahu karet. Allahu Akbar, perahu karet guys. Apa ya? Naik motor Pak. Naik motor. Yes, Karena naik motor. kalau masih muda itu naik mobil mungkin kurang dapet chemistry-nya ya. Iya. Orang naik motor gitu. Naik motor. Jangan kan naik mobil Pak, kalau lagi muda itu naik beca aja oleng saya Pak. Oh, naik beca oleng ya? Yes, karena banyak kan cuma 3 Pak. Oh iya. Jadi kurang stabil jalannya. Lanjut Satgas CO1. Dan itu teman-teman sekolah STM dan sampai sekarang Satgas itu masih ada untuk menjalin silaturahmi. Iya, jadi kalau bulan puasa seperti ini misal bukber acaranya. Kalau hari-hari biasa baksos juga ada. Terus di lain itu komunitas apa lagi? Setelah itu Pernah komunitas apa lagi? Sebelum lulus kelas 3 ya, karena terinspirasi dari Satgas CO1 kita bikin di Kodasari ya, cuman ada beberapa temannya yang sekolah di luar Majalengka kan Cirebon nih. Dulu kan saya bikin, setelah itu kan bikin gasak. Iya. Oh iya tahu. Sama Indra kan bikin dulu nih. Pertama itu awalnya sih bertiga doang dulunya. Indra, saya sama Bang Riki. Oh, Abang Riki. Pertama untuk gasak semua. Oh, tapi udah tahu belum singkatan? Gasak itu apa ya, Pak? Gasak itu bukan digasak ya, bukan gasrok itu, Pak. Gasrok apa? Itu kalau di sawah, Pak. Oh, gasak itu apa? Jadi gasak itu Gaspol Sadulur Community, Pak. Gaspol Sadulur Community. Ya, jadi kita singkat, tapi jadinya gasak. Gitu. Berarti tercetus dari komunitas yang dulu. Berarti setiap komunitas itu tidak dikatakan negatif ya? Iya, enggak, tergantung bagaimana aktivitasnya. Jadi memang ya, jadi balik lagi ke persepsi masyarakat sih, Pak. Oke. Pandangan masyarakat. Kadang susah dibedakan kalau masyarakat mungkin antara klub motor, komunitas motor, dan geng motor. Oke. Kalau untuk klub motor, itu resmi. Itu klub motor itu resmi lah. Pasti resmi. Pasti dia punya ADART. Terus pasti ada izin dari Polres. Iya. Terus ada notarisnya, ada pengacaranya. Itu klub motor. Itu klub motor. Jadi ada surat-suratnya kita nih. Jadi kalau motor itu ada STNK PKB-nya lah. Kalau di dalam klub. Komunitas memang perkumpulan. Ada yang resmi juga. Terus ada yang tidak terdaftar juga untuk komunitas. Oke. Dan ketiga geng motor. Nah, itu geng motor seperti apa itu? Kalau geng motor saya juga nggak bisa jelasin sih, Pak. Ya intinya teman saya semua juga rata-rata geng motor. Oh iya. Jadi itulah perbedaan mungkin ya.
tetap sama geng motor juga perkumpulan. Geng motor pun positif mereka, cuman emang kadang-kadang sikon atau mungkin keadaan lainnya yang seperti itunya ada mungkin oknum loh. Ya, kalau menurut kita sih oknum. Bisa dikatakan. Soalnya nggak semua mereka negatif gitu Pak. Iya. Jadi tergantung cara pandang masyarakat. Oke. Jadi justru kita itu harus, kalau menurut saya itu, iya Pak, harus dalam artian bisa masuk dalam komunitas, sehingga kita bisa entah itu dalam kepribadian atau dalam skill mungkin, entah itu apapun itu perkumpulan, karena kan di dalam satu komunitas itu kita mempunyai tujuan. Iya. Nah tujuannya bagaimana kemudian tujuan ini bisa menjadi positif dan kita ada di dalamnya. Lebih seperti itu Pak. Setuju Pak. Mantap ya Pak ya. Jadi luar biasa. Nah next to gasak. Kalau gasak itu seperti apa Pak? Kalau gasak itu sama kayak perkumpulan kita lah di ini apa namanya di kampung ya. Di kampung kampung. sendiri memang pertama cuma bertiga. Nah terus mungkin bikin stiker, bikin kaos. Ya memang rata-rata hobi misal touring atau freestyle. Iya. Dulu freestylean memang motor saya sampai patah spakbor belakang itu. Berarti habis berapa motor Pak? Jadi sama teman-teman juga yang itu kalau di Kidul itu kalau freestyle gasak itu dulu pada patah spakbor belakang. Jadi iya. kalau ojek bahasa Sundanya maka ciri karena motor Borodak Kidul spakbor parotong gitu kan. Borodak Kidul. Oh, kena banner enggak ini enggak nyebut apa nih? Enggak, ini YouTube itu. Oh iya, YouTube. Kan maksudnya Borodak Kidul itu paling Kidul. Oh iya. Cuman kita kan tetap sama satu kode Selatan ya? Selatan Kidul. Ya? Selatan atau Kidul? Aku ya Kidul sih Pak. Kalau selatan itu Bahasa Sundanya apa ya? Iya. Ya sama aja lah mungkin. Oh, iya, udah. Maaf nonton ini lagi nyimak. Wow. Sabar, Siap. jangan pakai hati ya Pak. Ya. Aduh, iya. Oke, next. Mohon maaf ya Pak Rudi. Oke. Itu kan jadi- masalah geng ya. Yes. Mungkin ada tambahan lagi apa nih? Jadi itu kan gasak itu ya memang dibikin juga yang buat anak-anak apa namanya di lingkungan rumah ya sama ya touring gasak itu untuk perdana itu touring itu ke Waduk Dharma. Waduk Dharma itu di Kuningan. Cirebon. Kuningan. Oh, Kuningan. Iya, Kuningan. Hampura. Iya. Kuningan Ya, Waduk mungkin Dharma. ya enggak sih kayaknya enggak pindah ke Cirebon deh, Pak. Oh iya. Nah, itu touring perdana. Heeh. Apa namanya? Itu touring pertama setelah ke apa nih? Ke Waduk Dharma. Pas itu kan pas sudah lulus ya? Iya. Lulus sekolah, saya berangkat ke Cikarang. Dan yang di kampung ini tetap aktif. Ya, alhamdulillah sampai sekarang aku tetap aktif. Terus apa namanya? Mereka tur ke Pangandaran. Oke. Nah, saat ke Pangandaran saya nggak ikut, Pak. Soalnya saya di Cikarang tuh. Lagi muli. Jadi Iya. pindah posisi lah, move on. Apa? Ke merantau, Pak. Merantau ya, lebih ke Merantau. merantau. Gitu kan. Merantau dan Cikarang. Pak. Oke, ini ada kata kunci Cikarang. Saya mau nanya tentang Cikarang. Waduh, sekarang asal jangan tanya singkatannya aja, Pak. Ya enggak ada singkatan. Enggak ada, soalnya Cikarang itu nama kota. Oke. Cikarang berapa tahun, Pak? Seminggu kan? Cikarang itu dari 2012. Dari 2012 akhir, Pak. Jadi ya aku pertengahan. Itu ijazah pun belum turun. Ijazah belum turun tapi udah ke Cikarang. Udah ke Cikarang. Memang apa namanya udah 16.000. tadinya udah punya niat memang setelah lulus itu pengen ke Cikarang. Ya pokoknya pengen ke kota aja lah. Rantau. Dan terus pingin kuliahnya sambil kerja, ngambil kelas karyawan. Jadi berangkat lah dari Cikarang kita 2012. Saya nggak tahu di sana juga belum ada lowongan. Ijazah belum ada. Iya betul. Cuman bawa surat apa namanya, Pak? Surat keterangan lulus. Oke. Berarti Bapak ke Cikarang tidak langsung bekerja, Tidak, Pak. melainkan Ngegembel dulu. ngegembel dulu. Oke guys, jadi next lah nanya lagi oke. Ke Cikarang. Nah, mulai kerja itu berapa proses dalam menunggu untuk bekerja? 2-3 hampir 4 bulan. 4 bulan. Hampir 4 bulan menggembel dulu gitu. Oke. Maksudnya bukan menggembelin ya. Jadi Dia luntang-lantung bolak-balik di sana lah, mencari apa namanya? Lowongan pekerjaan. Oke. Ya mungkin Bapak tahu sendiri.
Saya nggak tahu, Pak. Oh iya. Saya nggak tahu, Pak. Oh, maaf. Mohon maaf. Jadi maksudnya sulitnya mencari pekerjaan. Oh, kalau itu saya rajanya, Pak. Oh, Bapak yang punya lowongan berarti mungkin ya. Ya, Iya. mudah-mudahan sih lah. Next lah. Amin. Itu lah, Pak. Saya doain. Ya, amin. Saya amin. doain. Semua orang saya doain. Amin, amin. Kemudian di Cikarang. Di Cikarang juga Bapak ikut komunitas apa? Iya. Ikut juga Juga komunitas. karena memang apa namanya? Basicnya dari hobinya otomotif, ya kan? Ketemu di sana, ketemu teman-teman ya, terus ada klub memang di sana. Itu udah klub juga resmi sekarang juga. Teman-teman ya misal teman tongkrongan atau teman kerja ya ada yang tergabung. Terus saya diajakin, memang dia masuk klub. Oh ini Pak klub. Apa itu namanya, Pak? Mini Yes. Cornetto. Oh iya. Apa itu? Mini ini apa? Mini Ninja. iya, miniatur kayak gitu. Mini Ninja. Mantap. Jadi apa namanya ya? Memang ya tadinya juga hobi sih otomotif, ya pasti ketemu di sana ya banyak yang ngajak tuh. Jadi kan gabung gitu kan. Oke. Jadi banyak tukar pikiran. Setelah itu gabung, apa namanya? Banyak kegiatan, aktivitas yang berhubungan dengan motor gitu. Otomotif ya. Otomotif. Jadi boleh nyebutin pabrikan nggak sih? Karena Boleh, Pak. nanti Di sini mah boleh. Iya. Bikin pabrik juga. Jadi Insya Allah. Insya Allah. Motor 2 tak lah Pak. 2 tak yang ngebul itu Mas. Itu kan 2 tak. Pak. Kalau nggak ngebul bukan 2 tak Pak. Berapa tak itu, Pak? 4 tak. Bukan tak-tak, Pak. Tak ini bau ya. Tak-tak itu bau, Pak. Nah dari situ ya mungkin ya sedikit cerita ya dari memang dunia klub motor ya kebanyakan memang identik dengan Ya, tanda ininya kutip lah lah. ya. Cuman ya tergantung kitanya sih. Gimana ininya ya, memang kalau gimana apa kita milih-milih pergaulannya. Ya memang negatif ada yang positif misal kita bakso segala Iya, macam. Terus ya kalau yang negatifnya lupa diri itu pasti Pak lupa diri lah gimana ya pokoknya kalau pulang kerja terus nyari tempat ngopi dan setelah ngopi ke tempat dugem sensor nggak ya? Enggak. Bisa tempat ya gitu Yes lah. ya. Setelah masuk pulang lupa diri. Oh iya betul. Dulu malam minggu masuk malam minggu nih misal ke tempat ke diskotik pulang Senin pagi Pak. Jadi nggak ngeliat matahari 2 hari jadi. Mantap ya, Pak. Karena lupa diri. Jadi jadi Bapak ini setiap tempat Yes. ya, jadi intinya Bapak itu lebih ke senang bersosialisasi. Jadi ke bawah Mungkin. dari awalnya mungkin mindset dari awal dari sekolah Yes. itu tergabung di Satgas, kemudian Gasak, kemudian pas merantau juga ikut komunitas. Nah buat teman-teman apa sih masukan buat teman-teman yang ada di komunitas? Sarannya supaya komunitas itu positif dan kita jangan terbawa arus yang negatif. Silahkan. Punya jatuh pas saya lupa. Tadi apa namanya ya untuk teman-teman di komunitas ya mungkin kalau kita satu hobi memang ada untuk di otomotif. Cuman hobi kan banyak ya. Banyak. Orang lain kan ada olahraga. Kita tuh ada misal yang lain lah terus ya otomotif, hobi segala modifikasi. Gak apa-apa. Kita lanjutin terus sampai mana kita apa namanya kepuasannya dan terus maksudnya pengalamannya juga memang banyak pengalaman sih Pak kalau di jalan itu memang pasti banyak pengalaman dan itu ya kembali lagi ke kita masing-masing ya kalau sudah sibuk terus sudah berumah tangga otomatis waktu kan nggak akan terbagi. Iya. Jadi kembali lagi ke diri kita yang misal untuk silaturahmi kumpul ya terus kalau nggak bisa ya mungkin kita lagi ada keperluan kemana yang lebih penting gitu loh Pak. Jadi ya untuk saran saya teman-teman di otomotif terus lanjutkan hobi kalian. Oke. Untuk apa namanya gimana nantinya itu nanti ada jawabannya sendiri. Oke. Nanti memang kalau sudah waktunya pun kita juga balik lagi ke keluarga. Iya. Tepat keluarga yang paling utama sih. Keluarga. Kita mau jauh-jauh ke Belanda juga keluarga Pak. Tetap balik lagi ke keluarga. Iya, balik lagi. Jadi intinya ya nggak apa-apa tetap masuk di komunitas, belum kita beradaptasi, berkenalan, bersosialisasi. Ya ambil yang positifnya aja. Nah betul Pak. Jadi yang positifnya aja. kita sendiri kan yang bisa milih. Oke.
Oke, nih Kang Willy. Namanya kan aslinya Muhammad Wildan. Oh iya. Bisa diwili-wili teh usaha. Itu tuh ya tadinya kan nama saya mau orang tua saya. Orang tua. Orang tua saya dulu kan ngefans sama film lama itu ada pemerannya Willy Dozan. Willy Dozan yang ini nah, ya. iya. Oke. Kita udah lahir belum sih, Pak? Belum, Pak. ya. Masih di ini ya. masih masih di troli. Masih proses lah. Masih proses ya. Nah, dulu kan mengidolakan Willy Dozan, orang tua itu. Nah, tadinya mau dinamain Willy Dozan. Nah, sama nenek sama kakek apa ada pertanyaan yang belum terjawab kita? Untuk pertanyaan banyak sih, Pak. Banyak ya. Tapi karena mungkin waktu yang harus Iya. memisahkan kita, karena ada quotes yang menarik, Pak. Setiap pertemuan ada perpisahan. Yes. Tapi mudah-mudahan dengan perpisahan itu bisa ketemu lagi dong. Berat sekali. Ya berapa? Silakan, Pak. Berapa? Kata-kata bicaranya seperti apa buat teman-teman yang lagi nonton? Kalau saya sih ya apa namanya ya, pesan ke teman-teman ini mah yang saran dari saya, kata-kata dari saya, kehilangan itu hanya sebuah ilusi, Pak. Wish. Kehilangan itu hanya sebuah ilusi. Oke. Karena pada hakikatnya manusia nggak punya apa-apa. Kita ini nggak punya apa-apa. Jadi kalau merasa kehilangan terus kehilangan sesuatu itu ya milik pangeran, Pak, milik yang menciptain kita. Jadi sedikit tapi kena banget Iya. ya. Kehilangan itu adalah sebuah ilusi. Karena jadi hakikatnya itu nggak ada yang abadi. karena kita nggak punya apa-apa di dunia ini, kita nggak punya apa-apa, Pak. Betul. Ilusi. Oke guys, mantap sekali. Kata-kata sedikit tapi ngena banget. Sedikit tapi Jero yes, gitu ya. nya. Sumur dong, Pak. Gitu dalam banget guys. Oke, dengan berat hati saya harus menutup podcast ini. See you next time. Kita bikin lagi lah konten selanjutnya. Jadi buat teman-teman jangan lupa ya saksikan podcast di video atau di channel saya. Siap. Dan dukung dengan cara doa. Rek subscribe mangga, rek untuk subscribe mangga, rek like mangga, terserah. Saya tutup. 1, 2, 3, cabut.